Salve saudara-saudari, Yudas dan penjahat disalib, sebuah dilema bagi Calvinisme. Dalam teologi Calvinis, Allah menetapkan secara kekal siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan binasa. Itu elect dan reprobate. Dua tokoh Injil, Yudas Iskariot dan penjahat yang disalib di samping Yesus, menyajikan tantangan bagi sistem ini. Apakah benar mereka tidak memiliki kebebasan untuk memilih? Dan jika demikian, di manakah letak keadilan dan kerahiman Allah? Mari kita bahas. Yang pertama, Yudas Iskariot, reprobate yang ditentukan sejak kekal. Calvinisme mengajarkan seperti ini. God ordains some men to eternal death for the manifestation of his justice. Dalam Westminster Confession of Faith, bab 3 artikel 3. Akan tetapi Yesus berkata, celakalah orang itu oleh siapa anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu jika ia tidak dilahirkan. Matius bab 26 ayat 24. Ada masalah di sini saudara-saudari. Jika Yudas ditentukan binasa sejak kekal, maka ia tidak memiliki kebebasan sejati. Maka tanggung jawab moral Yudas menjadi sulit dipertahankan. Santo Agustinus yang sering dikutip kaum Calvinis justru menekankan keadilan Allah dan kebebasan manusia. God foreknew what men would do with their free will. Kutipan dari De Dono Perseverantiae, artikel 20. Poin yang kedua, penjahat disalib. Pilihan terakhir oleh rahmatkah? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas bab 23 ayat 43. Masalah bagi Calvinisme di sini adalah tidak ada proses tanda-tanda pemilihan seperti dalam doktrin Perseverance of the Saints. Penjahat itu percaya dan bertobat hanya dalam beberapa menit sebelum kematian tanpa buah pertobatan yang bisa diverifikasi secara eksternal. Santo Yohanes Chrysostomus menulis seperti ini. One single moment of true repentance suffices for salvation, as we see in the thief crucified with Christ. Homily on the Gospel of Youth. Poin yang ketiga, saudara-saudariku, ada dilema ganda, keadilan dan kerahiman dalam ketegangan. Kalau Yudas tidak diselamatkan karena ditetapkan untuk kebinasaan, sementara penjahat diselamatkan hanya karena momen terakhir, maka rahmat tampak tidak universal dan keadilan tampak arbitrer. Kemudian tanggung jawab moral manusia menjadi sekedar ilusi. Mari kita lihat pandangan gereja Katolik yang lebih akomodatif, seimbang. Nah, pandangan gereja Katolik ada keseimbangan antara rahmat dan kehendak bebas. Katekismus gereja Katolik menulis seperti ini. Rahmat mendahului, menyertai, dan mengikuti tanggapan bebas manusia. KGK 2001. Gereja mengajarkan bahwa Allah menghendaki keselamatan semua orang. 1 Timotius bab 2 ayat 4. Manusia diberi kebebasan sejati untuk bekerja sama atau menolak rahmat. Yudas memilih jalan kematian, penjahat memilih percaya. So, we can conclude, kita bisa menyimpulkan bahwa Yudas dan penjahat disalib menampilkan tensi yang tajam dalam sistem Calvinis, tetapi dalam kerangka Katolik, keduanya menjadi tanda rahmat yang terbuka bagi semua, kebebasan manusia yang nyata, dan keadilan dan kerahiman Allah yang harmonis. So, keep calm and stay away from protesters.